Cuitan mantan Wamenkumham, Denny Indrayana bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengubah sistem pemilu legislatif dari proporsional terbuka menjadi tertutup memicu kegaduhan politik. 8 fraksi di DPR RI menolak sistem pemilu diubah menjadi tertutup. Hanya PDIP yang tidak menyatakan penolakan. Cuitan mantan Menkumham Denny Indrayana memicu kontroversi. Denny mengaku mendapatkan bocoran bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan gugatan atas sistem pemilu legislatif proporsional terbuka menjadi tertutup. Sistem pemilu legislatif digugat oleh 6 orang penggugat pada 14 November 2022 lalu. Melalui Twitter, Denny juga menyatakan akan terjadi kekacauan jika MK mengubah sistem pemilu. Jika sistem proporsional tertutup yang MK pilih, maka ya, ada beberapa kemungkinan kekacauan. Pertama, partai terpaksa harus menyusun ulang. Kedua, banyak bacalek bakal calon anggota legislatif yang memutuskan mundur karena mereka tidak ada di nomor urut jadi. Yang ketiga, ada potensi terjadi perebutan, bahkan perkelahian, jual beli nomor urut jadi. Dan karenanya itu bisa mengganggu persiapan pemilu yang dilakukan KPU. Cuitan Denny direspon oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. SBY mengingatkan, penggantian sistem pemilu yang tengah berjalan bisa memicu chaos. Cuitan Denny ditanggapi dengan ancaman oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Ia meminta Polri memeriksa Denny Indrayana karena membocorkan rahasia negara. Ia juga meminta MK menyelidiki siapa pembocornya. Mantan Wamenkumham ya. Ya saya katakan kalau betul itu bocor itu salah. Yang salah satu yang membocorkannya di dalam. Saya tadi sudah saya minta supaya diusut siapa di dalam yang suka bicara itu. Kalau memang sudah diputuskan, kalau memang bocor itu kan bisa saja tidak bocor. Juga Denny juga supaya menjelaskan bahwa itu benar dan itu nanti tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi tidak boleh sebuah putusan belum diketok. Sebelum putusan betul diketok itu tidak boleh bocor ke orang. Kalau ketok itu harus disebarkan agar tidak ada yang mengubah. Kan itu kalau di MK itu. Partai politik sebagai peserta pemilu terbelah sikapnya atas gugatan tersebut. 8 fraksi di DPR RI menolak perubahan sistem pemilu legislatif. Hanya PDIP yang tidak menyampaikan penolakan. Pak Ahmad Basarah, Mas Bambang Pacul, Pak Ganjar Pranowo, Mas Pramono Anung, seluruh tokoh-tokoh yang muncul itu lahir dari proporsional tertutup yang mengedepankan aspek-aspek kualitas sebagai seorang leader di dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dan kami tidak ingin tersandera oleh berbagai kapitalisasi kekuasaan politik di dalam pemilu proporsional terbuka yang memang sangat liberal, sangat kapitalistik, dan kemudian ujungnya hanya desain popularitas yang berbiaya mahal. Sistem terbuka itu sudah berlaku semenjak lama dan barangkali tidak ada kelemahannya. Dan kemudian kalau itu mau dirubah, itu sekarang proses pemilu sudah berjalan. Proses pemilu sudah berjalan, kita sudah menyampaikan DCS kepada KPU. Kami tidak ingin ada oligarki partai, tapi lebih kepada suara atau orang yang terpilih duduk di DPR ini yang merupakan pilihan rakyat, bukan pilihan partai politik. Sistem terbuka yang sudah diputuskan oleh MK sebelumnya membuka ruang kompetisi yang sehat dan bergairah, sehingga demokrasi kita akan terus bergairah. Sistem pemilu legislatif tertutup dan terbuka memiliki sejumlah perbedaan. Salah satunya penentuan caleg yang terpilih. Dalam sistem tertutup, caleg bernomor kecil atau urutan atas yang akan lolos ketika parpolnya memenuhi kuota suara untuk mendapatkan kursi legislatif. Sedangkan dalam sistem terbuka, caleg dengan perolehan suara terbanyak yang akan lolos tanpa terpengaruh oleh nomor urutnya. Mantan Ketua MK Jimli Asidiki menyatakan sistem pemilu terbuka atau tertutup
bisa diubah setiap saat. Ia juga menilai ada kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem. Awalnya dulu tertutup gitu kan, tapi timbul masalah sesudah dipraktekkan. Calon yang populer tapi nomornya di bawah itu tidak ditetapkan menjadi pemenang, mendapatkan kursi di DPR atau DPRD. Justru karena nomornya di bawah, jadi nomor yang satu duluan diprioritaskan. Maka itu dianggap pertama tidak adil, kedua ya tidak menyalurkan kedaulatan rakyat, aspirasi rakyat dikangkangi. Misalnya setelah dievaluasi, sistem proporsional terbuka ini banyak juga kelemahannya dan bahaya juga. Jadi kita tidak boleh hanya melihat dari satu sisi. Apa bahayanya? Misalnya politik ini makin lama makin mahal, kan? Maka orang-orang yang punya biaya, punya duit, dan punya popularitas, meskipun tidak tahu masalah, dia terpilih gitu loh. Maka yang mewakili kedaulatan rakyat itu orang-orang yang sebetulnya ya tidak tepat, ya kan, dari segi kapasitasnya. Dan lagi pula ini membangun budaya politik uang. Namun Jimli juga menyatakan tidak tepat jika sistem pemilu diubah saat ini. Judicial review atas sistem pemilu legislatif saat ini memasuki tahap akhir. Hakim konstitusi akan mengambil keputusan setelah pihak terkait menyampaikan kesimpulan. Itu semuanya diminta menyerahkan kesimpulan nanti di tanggal 31 Mei, gitu kan. Nah, artinya setelah penyerahan kesimpulan ini kan berarti semua pihak, para pihak ini sudah menyampaikan kesimpulannya berdasarkan proses persidangan yang dilalui sebelumnya. Nah, dari situ kemudian Mahkamah Konstitusi sesuai dengan hukum acara baru akan mulai membahas perkara itu. Tentu majelis hakim akan membahas termasuk mengambil keputusan dalam rapat permusyawaratan hakim. Lalu seperti apa suara rakyat atas gugatan sistem pemilu legislatif dari terbuka menjadi tertutup? Nah, setuju sih, itu kan namanya kemunduran akhirnya namanya. Itu kan seperti balik ke zaman kemarin kan, Orde Baru. Setujunya sih aku nggak setuju ya, karena aku lebih suka kalau kita tuh milih ya transparan. Ya, kalau kita lihat demokrasi harusnya pemilihannya harusnya terbuka ya. Kalau tertutup itu kan sama saja partai punya kewenangan, belum tentu warga itu setuju dengan orang yang ditunjuk. Kalau aku sih kurang setuju ya, karena ngelihat yang sebelum-sebelumnya aja udah terbuka aja, kita masih belum tahu kinerja mereka sebenarnya di senayan itu seperti apa sih, apalagi kalau sekarang mau ditertutup, kita makin nggak tahu dong kayak gimana ke depannya. Nggak setuju sih, karena jadi kayak bisa jadi negosiasi di belakangnya, bisa jadi nambah korupsi.